to the Future. Back to the Future adalah film tahun 1985 yang membuat nama Michael J. Fox terkenal ke seantero jagat. Emang sih dia sebelumnya udah beken lewat serial sitcom Family Ties, tapi begitu Back to the Future ini beredar, job-job acting gak pernah berhenti datang. Back to the Future trilogi ini memang kocak banget, sangat ngepas dengan zamannya waktu itu yang mana Hollywood mulai melirik tema-tema komedi yang menyertakan unsur teknologi di dalamnya. Oke, biar nggak usah panjang ngalor ngidul, kita langsung ya. Alright, we're doing it. Let's go. 3, 2. Back to the Future pertama ini berkisah tentang persahabatan seorang anak ABG yang bernama Marty McFly dengan tetangga kompleksnya seorang profesor sableng yang bernama Doc Emmett. Marty seorang anak yang energik, jago main skateboard, jago main gitar, idolanya adalah Eddie Van Halen, dan laku pula dia ke cewek-cewek. Di samping itu, dia juga anak yang hormat sama orang tua, ditandai dengan betahnya dia bantuin Doc ini untuk menyelesaikan penelitiannya. Misi Maha Super Doc Emmett ini adalah untuk membuat mesin waktu yang bisa membuat orang loncat-loncat ke masa waktu yang diinginkannya. Pagi itu, Marty ditelepon oleh Doc untuk datang malamnya ke halaman parkir Twin Pines Mall pukul 01.15. See you tonight. Don't forget now, 1:15 a.m. Twin Pines Mall. Right. Di sana ntar Marty akan bertugas di divisi dokumentasi percobaan alias tukang ngesut kegiatan Doc Emmett, karena siapa tahu momen legenda akan terjadi. Datanglah Marty ke halaman mall itu dengan skateboardnya dan Walkman yang dipasang. Doc udah ready di lokasi bersama Einstein, anjing piaraannya. Di halaman mall yang luas itu, malam tersebut Doc akan mencoba mesin waktu hasil rancangannya yang selama ini menjadi bahan penelitian dia. Dia merombak mobil DeLorean DMC menjadi mesin waktu yang akan membawa Einstein traveling ke masa depan. Speed yang disyaratkan adalah tepat di kecepatan 88.88 miles per hour saat reaktor mesin waktu tersebut terpicu mengalirkan energinya. Dipasanglah remote auto drive, Einstein didudukan di kursi pengemudi dan meluncurlah Einstein dengan mesin waktu tersebut dan lenyap ketika speedometer tepat menunjukkan angka di 88.88 mph. Percobaannya berhasil. Doc ngeset mesin waktu agar Einstein langsung kembali lagi ke waktu mereka di tahun 1985, tepat 1,5 menit kemudian, dan hal itu pun berhasil pula. Mobil DeLorean dan penumpangnya si anjing imut itu udah muncul lagi di hadapan mereka semenit kemudian. Sementara Marty masih bengong gak percaya dengan apa yang terjadi di depan matanya. Doc bangga banget hasil percobaannya kali ini sukses berat. Dia menjelaskan kepada Marty yang masih gagal paham tentang bagaimana mesin waktu ini bekerja. Ternyata mesin tersebut pada akhirnya bisa bekerja karena bantuan energi plutonium yang Doc dapatkan dari teroris Libya yang sedianya ngorder ke dia untuk dibikinin bom. Dasar memang cerita harus jadi seru. Saat lagi nyerita itu, si teroris Libya muncul menyerang Doc dan Marty. Marty berhasil lolos dari berondongan senjata berat teroris Libya, tapi Doc nggak berdaya. Dia mati terjang peluru-peluru teroris tersebut yang marah sama dia. Marty yang nggak punya cara lain untuk meloloskan diri akhirnya masuk ke mobil DeLorean dan dikerjalah ia oleh gerombolan tersebut. Pengejaran terjadi dan Marty kaget waktu lihat ke kaca spion teroris itu ngeluarin senjata bazukanya hendak ngebom. Maka tancap gaslah Marty dan gak sadar bahwa dia telah mencapai spot 88.88 di speedometer. Detik berikutnya meluncurlah ia di sebuah ladang kosong yang baru habis dipanen. Setelah tidak sengaja dia telah masuk ke tahun 1955. Kenapa tahun 55? Karena tahun itulah yang diset Doc Emmett waktu dia tadi ngejelasin soal cara kerja mesin waktunya, karena pada tahun itulah dimana Doc mulai tercetus ide untuk menciptakan mesin waktunya itu. Jadi proses pembuatan mesin waktu ini memakan waktu 30 tahun Om Tante, luar biasa. Pada waktu itu Marty belum nyadar bahwa ia telah melakukan time traveling. Namun ketika ia berada di kota Hill Valley, kota tempat tinggalnya, dan melihat bahwa kotanya tersebut ternyata berubah jadwal ditandai dengan arsitektur kota yang masih minim, jam lonceng heritage kotanya yang sedang dalam proses pelestarian di masa present tampak masih utuh dan kinclong, dan dari poster film yang terpampang di depan bioskop memajang film Cattle Queen of Montana yang dibintangi oleh Presiden Ronald Reagan. Di situ dia teringat perkataan Doc bahwa tahun 55 dia sudah bekerja sebagai peneliti, maka dari itu Marty mencari kontak Doc di halaman Yellow Pages yang ia temukan di phone booth sebuah kafe. Nah, di kafe inilah dia tidak sengaja bertemu dengan seorang pemuda yang ternyata bernama George McFly yang tidak lain dan tidak bukan adalah ayahnya di masa depan. Bertemu juga dia dengan pemuda lain yang bernama Biff Tanner yang di masa present adalah sosok bully yang sering menekan ayahnya. Di situ pun sama, George ini memang seorang yang culun banget sehingga jadi bahan bulian Biff dan teman-temannya. Hasil pertemuan di kafe tersebut akhirnya Marty jadi temenan sama bokapnya, dan ternyata bokapnya ini memang benar-benar loser.
Udah macemenan, tukang ngintip cewek pula. Marty mergokin bokapnya lagi naik pohon ngintip cewek tetangga, dan karena kaget digap sama Marty, bokapnya itu jatuh. Marty yang berusaha nolong bapaknya malah ketabrak mobil lewat, yang ternyata mobil lewat tersebut adalah bokap dari cewek tetangga yang tadi diintipin sama George. Marty terbangun dari pingsan dan mendapati dia sedang berada di sebuah kamar lagi dikompresin sama seorang cewek yang tidak lain dan tidak bukan adalah nyokapnya di masa depan. Marty kaget luar biasa dan tambah kaget pula karena waktu dia mau bangun ternyata dia cuma pakai CD doang dan emaknya ini memanggilnya dengan nama Calvin. Jadi dia pikir label Calvin Klein di CD ungu Marty itu adalah bordiran yang biasa dibikin emak-emak zaman itu untuk menandai pakaian anaknya. Tambah kaget juga Marty waktu emaknya itu ngajak dia asik-asik dulu sebelum pergi. Ternyata emaknya ini adalah cewek gatelan. Untung nyokapnya cewek itu alias neneknya di zaman depan keburu ngetuk pintu ngajakin makan malam. Setelah sedikit perkenalan terjadi bersama Uwa dan omnya masa kecil di ruang makan, Marty langsung cabut karena nyokap masa depannya itu lagi-lagi bikin move yang berbahaya sama dia. Keluarlah dia dan akhirnya menemukan alamat dari Doc di masa muda. Ketika sampai di rumahnya, Doc sebelumnya nggak percaya bahwa anak ABG ini datang dari masa depan, meskipun Marty udah ngeliatin SIM-nya yang dibikin tahun 85. Tapi ketika Marty menyebutkan tentang flux kapasitor yang akan menjadi penggerak dari mesin waktunya, akhirnya dia percaya. Karena soal flux kapasitor ini, Doc belum bilang ke siapa-siapa dan baru dia gambar tadi sore ketika lagi di kamar mandi. Berangkatlah mereka ke tempat di mana mobil DeLorean disembunyikan. Mereka membawa DeLorean ke rumah Doc dan Marty minta agar ia dikembalikan ke masa depan. Masalahnya, agar mesin tersebut bekerja, Doc harus mendapatkan sumber energi yang besarnya 1,8 gigawatt yang di masa depan ia dapatkan dari plutoniumnya teroris Libya tadi. Satu-satunya opsi selain dari plutonium, energi sebesar itu hanya bisa didapatkan dari sambaran halilintar. Dari artikel koran yang dibawa Marty tahun 85, diperoleh info bahwa petir akan menerjang Hill Valley pada hari Sabtu ini pukul 10.04. Diputuskanlah bahwa mereka akan mengembalikan Marty sekaligus mesin waktu tersebut ke masa depan di hari Sabtu depan. Masalahnya pada saat itu Marty udah berinteraksi dengan kedua orang tuanya yang bisa mengakibatkan konsekuensi tertentu terhadap masa depan yang akan terjadi. Dilihatlah foto Marty bersama kakak-kakaknya yang bisa dijadikan sebagai indikasi dan ternyata kepala kakak lelakinya udah hilang. Ini menunjukkan sebuah presentasi bahwa kakaknya ini akan menghilang dari eksistensinya apabila kejadian tadi tidak dikoreksi. Dengan demikian Messi pun bertambah, selain menunggu hantaman petir di malam minggu, juga mengusahakan agar George bisa jadian sama Lauren yang di kemudian hari akan menjadi emaknya, yang saat itu malah lagi ngeceng berat ke Marty. Marty harus bisa membantu George yang culun berat ini agar bisa menggait Lauren, cewek yang cukup populer di sekolahan. Besoknya di sekolahan, Marty langsung menggiring George ke hadapan Lauren agar mereka bisa berkenalan. George nyoba maju dengan pede untuk jual pesona, tapi gayanya terlalu katro sehingga Lauren gak sedikit pun ngelihat ke George, malah makin greget sama Marty yang tiba-tiba muncul di depannya kayak sebuah surprise di malam Valentine. Ketika waktu istirahat di kantin, Marty terus ngakinin George agar mau PDKT ke Lauren, tapi situasi di kantin malah bikin George ciut. Ternyata Viv ngeceng juga sama Lauren. Marty turun tangan agar Viv berhenti nyelek-nyelek mama masa depannya, tapi mau dilawan susah juga ternyata. Viv ini anak yang tinggi, gede, sangar, bau, hidup lagi. Cocoklah dengan gambaran tipikal anak tukang bully di sekolahan. Baku hantam ini gagal terjadi karena guru BP keburu datang memisahkan mereka. Di sini Lauren malah tambah suka sama Marty yang dilihatnya bisa tampil mempertahankan harkat dan martabat seorang perempuan. Marty kembali nguber George yang udah keburu keder buat deketin Lauren. Akhirnya Marty harus nyelinap malam-malam ke kamar George untuk menyamar menjadi makhluk alien dari planet Vulcan, tokoh yang disukai George, agar George mau untuk deketin Lauren. Makhluk alien ini mengancam George akan melelehkan isi otaknya apabila George tidak mau mendekati Lauren. George yang hobi dan mulai belajar nulis cerita science fiction jadi kena hook. Besoknya dia mulai lagi pengejaran terhadap cewek masa depannya dan kali ini mengambil tempat di kafe. Namun lagi-lagi Viv jadi penghalang ketika George lagi usaha buat merayu Lauren. Di sini lagi-lagi Marty harus turun tangan dan pengejaran pun terjadi oleh Viv sama gengnya terhadap Marty. Marty berhasil memanfaatkan kepintarannya untuk membodohi Viv yang meskipun badannya gede-gede tapi mereka itu pada dongo-dongo semua. Marty bermanuver lincah dengan skateboard yang didapat dari mainan kotak sabun milik anak-anak kecil yang lagi main di taman yang mengakibatkan Viv keteteran mengejarnya sehingga mobil Viv harus nabrak truk pengangkut kuda. Melihat kejadian itu, Lauren makin melupakan George dan malah makin sange sama Marty.
Emang beneran, Loren udah bener-bener kepincut sama Marty. Dia nyusul sampai ke rumah Doc dan ngajak Marty pergi ke pesta dansa yang akan diadain Sabtu ini di sekolahan. Mau gimana lagi, Marty akhirnya harus ngeiyain aja dulu. Marty bergegas ke rumah George, ngajakin George ikut juga ke pesta dansa dan mengatur strategi agar di malam itu Loren gak jadi suka sama dia dan milih George jadi cowoknya. Dia akan ngatur agar terjadi pertengkaran di mobil, lalu George bakal muncul sebagai hero yang membela Loren dari kelakuan bejat Marty. George pun setuju. Malam itu malam minggu yang menjadi penentuan akan masa depan mereka. Marty dengan misinya untuk menjodohkan emak dan bapaknya, Doc dengan misinya untuk menghantarkan energi terjangan halilintar ke mobil DeLorean. Mereka pun bersiap-siap. Namun ada satu hal yang diingat oleh Marty bahwa di malam itu di tahun 85, Doc akan mati ditembak teroris. Marty ingin memperingatkan Doc akan hal itu, tapi Doc gak mau untuk diberitahu. Dia bilang bahwa pengetahuan tentang kejadian di masa depan justru akan menjadi hal yang bisa merusak tatanan masa depan itu sendiri. Maka dari itu, Marty menuliskannya di dalam sebuah surat dan dia menyelipkan surat itu ke saku jaket Doc. Di aula sekolah, pesta dansa berlangsung. George udah nyampe duluan di lokasi. Gak lama kemudian pasangan Marty dan emak masa depannya nyampe dengan mobil pinjaman dari Doc. Di sini acara yang diskenario-kan akan terjadi pelecehan oleh Marty terhadap Loren malah terjadi sebaliknya. Loren yang ternyata nggak polos-polos amat ini udah menengak, ngerokok pula, terus buka sweater biar bisa disenonohi oleh Marty. Malah jadi Marty yang panik duluan. Loren yang benar-benar udah sange berat ini malah akhirnya yang ambil peran aktif. Terjadilah pertarungan yang tidak seimbang. Marty terpojok dan berhasil dicipokin oleh Loren. Namun kejadian yang aneh karena Loren gak ngerasa apa-apa sewaktu mencium Marty. Dia ngerasa kayak lagi nyium adeknya. Disitulah George yang harusnya muncul sebagai penyelamat telat datang keduluan sama Viv yang penasaran berat sama Loren. Marty didorong keluar dari mobil dan diseret sama kacung-kacungnya Viv, dan kali ini pergulatan terjadi antara Viv yang menyerbu Loren yang lagi tampil seseksi-seksinya. George yang telat datang melihat ke arah mobil yang memang di dalamnya sedang terjadi pergulatan. Saat itu ia masih menyangka bahwa itu adalah Marty yang di dalam. Dengan pedenya dia bukain pintu. Dengan lagas seorang hero nyuruh Marty buat hengkang dan melepaskan Loren dari tindakannya. Waktu cowok yang dikira Marty itu noleh, ternyata dia ini adalah Viv. Ciut lagi deh si George. Tapi kemajuannya kemudian muncul ketika Loren yang lagi terdesak ini berteriak, "Bang George, tolongin aku!" George jadi merasa bahwa dia ini dibutuhin sama Yayang Putri Pujanya. Baru deh keluar bogemnya dan berhasil meng-KO si Viv. Di lain tempat, Marty dimasukkan ke bagasi mobil yang ternyata adalah mobil dari anak-anak band pengisi pesta yang lagi rehat di dalam mobil sambil nyimeng dan minum-minum. Abislah si kacung-kacung Viv ini dihajar anak-anak band itu dan lalu menolong mengeluarkan Marty dari dalam bagasi. Masalahnya kunci bagasinya itu ada di dalam bagasinya itu sendiri, jadi mereka harus membuka bagasinya dengan cara paksa. Karena ngebuka paksa bagasi inilah tangan si gitaris terluka sehingga Marty harus ngegantiin jari gitaris tamu. Saat momen dansa dimulai, sambil main gitar, Marty ngecek fotonya sebagai indikator keberhasilan misinya. Dilihatlah sekarang tinggal ada dia sendiri di foto. Momen berlanjut, Loren minta disun, malah ditinggal sama George yang masih gamang belum kementalan jadi cowoknya Loren. Waktu cowok lain menyala dansa pun merebut tempat George, dia malah pergi. Eksistensi Marty di foto makin terancam. Gambar dirinya makin buram, ditandai pula dengan tiba-tibanya dia pusing mendadak dan main gitarnya pun jadi ngaco. Ketika Loren teriak-teriak dan George cuek, Marty makin pusing. Tangannya udah turun, opacity-nya jadi kayak hologram. Namun muncullah lagi teriakan maut dari Loren. "Bang George, tolongin aku!" Karena cowok yang lagi ngajak dansa ini ternyata mabok pula. George muncul lagi sebagai pahlawan kesiangan dan kali ini rupanya sudah kumpul mentalnya buat ngesun Loren. Serta-merta Marty mulai segar lagi, dilihatnya di foto image dia dan kedua kakaknya sudah muncul lagi utuh. Mission accomplished. Sekarang giliran menjalankan misi untuk kembali ke masa depannya. Doc udah nungguin di halaman taman balai kota tempat akan munculnya sambaran petir. Masuklah Marty ke dalam DeLorean. Meskipun sempat ada halangan sedikit karena kabel kesambar dahan pohon yang tumbang, namun akhirnya Marty berhasil terbang ke masa depan tepat di saat kejadian itu terjadi. Waktu diset agar dia nyampe 10 menit sebelum terjadinya penembakan teroris Libya terhadap Doc. Nyampe di jalanan tahun 85, Marty hendak bergegas berangkat menuju parkiran mall, namun DeLorean mogok. Akibatnya Marty kedua nyampe ke lapangan parkir mall tersebut sama gerombolan teroris Libya yang lewat di hadapannya. Marty harus lari menuju mall dan begitu dia sampai di sana penembakan sudah terkadung terjadi dan tubuh Doc tergeletak kena tembakan teroris. Dia nggak berhasil menggagalkan insiden tersebut. Doc tetap mati. Dihampirinya tubuh Doc temannya itu yang ternyata setelah dia lihat gak ada darah sedikit pun keluar dari tubuhnya. Dia buka jaket Doc, ternyata dia memakai bulletproof vest yang berhasil menahan peluru-peluru tadi bersarang ke tubuhnya. Doc ternyata tidak mati.
Rupanya Doc sempat membaca pesan yang diselipkan oleh Marty di tahun 55 yang tadinya dia sobek-sobek, namun akhirnya ia baca juga. Sehingga Doc bisa mencegah terjadinya insiden kematiannya dengan memakai pelindung tubuh itu ke lapangan parkir mall malam ini. Happy ending, semua baik-baik saja dan Doc pun mengantar Marty ke rumahnya. Besoknya di pagi hari, Marty bangun dari tidurnya dan di dalam rumah rupanya semua tampak beda. Rumahnya tampak lebih bagus dari sebelumnya dan ayahnya pun gak selusur sebelumnya. Biff yang di masa tuanya pun masih membuli ayahnya sekarang malah jadi pembantu di rumahnya. Marty bengong terheran-heran. Keluar rumah di garasi dia melihat mobil impiannya terparkir dan kinclong pula habis dibersihin sama Biff. Ceweknya pun masih cewek yang sama dan heran karena ngelihat Marty kayak orang lagi linglung. Di lama kemudian, Doc datang dengan DeLorean. Kali ini, DeLorean jadi mobil terbang dan Doc berpakaian ala futuristik. Doc bergegas mengajak Marty ikut masuk ke mobil itu untuk ikut dengannya ke masa depan karena ada yang harus dibetulin di masa depan. Kali ini bukan menyangkut George, tapi menyangkut anaknya, Marty Junior, yang di masa depan nasibnya agak suram karena salah gaul dengan anak-anak begundal. Maka masuklah Marty ke dalam DeLorean terbang menuju tahun 2015 dan kisah pun berlanjut ke Back to the Future Part 2. Baiklah, demikian ocehan kami dari tim Cinetalk yang mudah-mudahan bisa membuat worth it kuota yang udah kalian pakai buat dengerin kita dari awal sampai akhir. Yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar bisa update terus video-video dari kita berikutnya. See you, jaga kesehatan, bye-bye.